kita bisa bertemu di majelis kita ini dalam kondisi insya Allah sehat walafiat. Yang paling penting masih mendapatkan hidayah, karena hidayah itu mahal. Tapi kadang orang yang kehilangan hidayah itu nggak kerasa kalau hidayahnya sedang nggak ada di hatinya. Makanya menepati rahmat Allah, yaitu berupa hidayah, itu harus selalu senantiasa kita sadari sebagai sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Jadi jangan kalau nggak paham itu, jangan akan ruwet lah itu, karena ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh, masalah yang aneh-aneh, dinamika kehidupan yang mungkin nggak semua kita itu sanggup gitu kan. Sehingga pentingnya melanggengkan hidayah itu, dan agar hidayah itu terus ada, maka saya bawakan materi pentingnya memiliki circle yang baik, teman-teman yang baik, teman yang baik yang kemudian akan menjaga diri kita di atas hidayah itu. Dan Nabi mengingatkan tentang hal itu dalam sabdanya, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Itu dulu pegang. Karena nanti ada orang yang berteman tidak dengan orang beriman, akhirnya diajak beribadah dengan ibadahnya. Atau paling enggak diajak berdoa dengan caranya, atau membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu tuh kita tuh sedih ya melihat kadang ada orang yang berjilbab tapi ikut ibadah agama lain gitu kan, yang kayak gitu-gitu ya kita tuh sedih. Wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Kenapa? Ini selalu saya ulang-ulang, kalau kita nraktir orang yang bertakwa, orang yang sholat lah ibaratnya gitu, maka paling boten dia akan berterima kasih. Di atas itu dia akan mendoakan jazakumullah khairan, atau mungkin pada kesempatan yang lain dia akan mendoakan keberkahan atas rezeki yang jenengan sampaikan, barakallahu fi, baik dilisankan maupun enggak, sehingga jenengan akan mendapatkan keberkahan demi keberkahan atas kebaikan yang jenengan lakukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Dan pertanyaannya, apakah enggak boleh kita membantu orang yang tidak bertakwa? Boleh, bukan enggak boleh. Cuman dalam kondisi orang bertakwa yang perlu dibantu masih ada, maka lebih utama kita membantu orang yang bertakwa. Tak kasih contoh ya. Kita punya teman lapar, teman kita jelas teman sholat, teman perjuangan gitu kan, lalu datang pengemis atau pengamen atau silverman gitu kan, yang dia nggak sholat gitu kan. Tentu lebih utama kalau memang duitnya adanya cukup buat satu orang, ya kita tolong teman kita yang tadi itu teman perjuangan, agar kemudian dia tetap istiqomah. Karena ada sebagian orang tuh yang gagal paham ya ketika berhadapan dengan keluarga dan teman. Dia mendahulukan teman, meninggalkan keluarga. Itu salah. Yang benar dahulukan keluarga, baru nomor 2 temannya. Jadi seorang muslim itu jangan sampai tidak paham prioritas mana dulu. Nanti ada orang tua sama temen, belani temen pilih padu karo wong tuane, nah itu salah juga gitu. Nah, kemudian pada Quran surat atau ayat 119 Allah menyebut untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang-orang yang beriman bertakwalah. Takwa itu ngikut perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu didapatkan di majelis ilmu di rumah di antara rumah Allah, dibacakan Quran dan hadis. Nah, jadi ilmu yang terbaik itu yaitu. Kemudian apa? Wa kunu ma'as-shadiqin, bersertailah orang-orang yang jujur, yang membenarkan. Ya apa? Ya orang yang mau duduk majelis ilmu itu loh, itu orang-orang shadiqin, mencari jalan kebenaran ya. Tapi nek membersamai orang yang tadi mendem ya wes, awalnya mau melu-melu guyu-guyu tok, sesuk ya melu ngicipi. Membersamai orang yang berbuat aniaya, lama-lama jadi penganiaya. Membersamai orang-orang yang main judi, lama-lama ya jadi penjudi gitu. Maka di sini Allah menyebutkan bertakwalah pada Allah, dan salah satu aspek agar melanggengkan takwa, keimanan, itu adalah membersamai orang-orang yang baik. Nah,
sinkron sama hadis yang di depan tadi. Nah, kemudian pada Quran surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhallah. Sabarlah kamu membersamai orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya. Majelis ilmu meneh gitu. Sabar gitu kan. Maghribur ini gitu, sabar gitu. Nah, jenengan kesini gitu, majelis ilmu, sabarlah sama orang yang menyampaikan gitu kan. Siapa? Ustadz, kadang loh ya, ada ustadz itu ilmunya banyak, tapi anak nyampe kemarin ngantuk ya, tetap aja datang nggak apa-apa. Nah, wasilahnya mungkin jenengan sanggup kopi, tidak masalah gitu kan. Atau beneran ngantuk, jenengan bertanya, diskusi gitu. Ya, jadi jangan kemudian aku nek ustadz kayak moh. Ya, nek panganan silakan lah, nek ilmu jangan gitu. Karena jenengan nek ngerti di sana itu di Masjid Nabawi, Masjid Haram, wis jenenge ngaji karo syekh itu, wah wis. Kuwi nek ora wong semangat ngaji itu ngantuk tenan itu, karena dia itu mocone pelan-pelan. Ndak enak ceritane ceramah berapi-api terus dididik guyu ngono ora enak. Bener-bener ya mau maca iki kitab dibaca gitu kan, pelan-pelan dijelaske, ayat ditafsirke gitu. Nanti muridnya nyatet itu. Wah, itu nek orang nggak punya semangat belajar itu moh. Umumnya kita kan nek pengen pengajian kan sing ustaze gayeng, sing enak dijak ngobrol ngono gitu. Sosok ya sing iso diutangi. Nah, tapi yang kajian-kajian saya gitu ndak itu. Enggak usah jauh-jauh lah. Pernah ada saya Ibrahim Ar-Ruhaili itu, ke Pondok Bukhari itu saya ikut itu. Wah, itu benar-benar ya mung diwaca pas kitab kitab akidah Imam Humaid itu. Dibaca cuma berapa belas halaman itu. Tapi itu intisari dari akidah Islam itu kan. Baca dijelaske, baca telaske. Tapi ya terlihat orang-orang yang seneng sama majelis ilmu tuh domblong karo nulis gitu kan. Gitu. Makanya yang harus kita pahami di sini Allah minta bersabar. Nah, oke lah level panjenengan, level kita di sini ya wis sudah dipilih ustadz sing tahsin ini, sing ustadz tazkiyatun nufus ini, sing ustadz iso dijak gojekan sing iki misal gitu, ya sudah dinikmati gitu kan. Nah, termasuk ya Mas Agung ya toh, ya harus sabar ngajak juga gitu kan. Jadi di kampungnya lagi wong telu wis ora apa-apa. Progres minggu ini tambah siji neh. Nah, metode-metode ngajak itu juga perlu disiasati ya. Bikin flyer tadi tak bilang. Nanti flyernya dikirimkan di grup RT ya enggak apa-apa. Di grup teman-teman jenengan ya enggak apa-apa gitu. Lucunya temannya dijak nongkrong ning ngarep musala setengah telu jam telu udah mulai kabeh. Padahal garek ngenteni jelungkah subuh pilih mulai. Ya emang kayak gitu Mas. Jadi emang orang berjuang tuh kayak gitu. Pengennya yang ideal tapi yang terjadi itu enggak itu. Pokoknya harus sabar ya. Karena kalau kita enggak sabar sama orang baik, walah wis ketemu karo wong elek. Ketemu karo wong elek ya wis. Ketemu karo wong elek. Parah lagi kalau kita tadi enggak dapat hidayah, enggak dapat rahmat itu, kita enggak kerasa, tiba-tiba kita udah berubah jadi galak, berubah jadi bengis, atau mungkin sok ya berubah jadi pelit barang, atau naudzubillah berubah arah sholat itu kan tanpa sadar itu kan. Kok iki aku biasanya adzan ini masjid iki adzan kok aku biasa wae gitu. Enggak sadar itu. Tiba-tiba malas sholat, enggak mau sholat gitu kan. Nah, hal kayak gini nih harus hati-hati. Nah, kemudian pada bab berikutnya kita harus melihat pengaruh teman pada kehidupan. Dan pengaruh itu nyata ya, sampai Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung temannya gitu. Temannya baik jadi baik, temannya jelek jadi jelek. Makanya sering saya contohkan di mana-mana ada orang berteman karo LGBT dan dia mengatakan aku berteman sama LGBT tidak ada masalah kok. Dia baik kok, nggak pernah menganiaya saya, nggak pernah berbuat aneh-aneh sama saya. Itu kan perasaanmu gitu kan. Tapi tanpa sadar kamu akan mengatakan LGBT itu tidak apa-apa. Kenapa? Buktinya dia jadi baik. Padahal LGBT di dalam Al-Quran itu disebut apa? Perbuatan yang tidak pernah ada yang lakukan sebelum kamu ini di muka bumi ini. Berarti elek banget kuwi. Di masa Allah itu elek banget. Makanya kita nek ndelok pitik jago ketemu jago padu, murai lanang ketemu murai lanang padu.
Pak cupang lanang padu. Ya, satu-satunya sing mungkin lanang ketemu lanang Pak kawin mungkin babi ya gitu. Ya lho ya, aku tau nonton. Nah, maka nggih, bahkan saya pernah lihat video itu kebo ketemu kebo serudukan sampai sijine mati bleblak karo mekangkang gitu. Itu kan satu kondisi yang benar-benar hewan aja nggak mau gitu loh kepada sesamanya. Falyandur ahadukum mayyukhalilu. Maka lihatlah kepada siapa kita berteman. Ya paribasane nek kita pengen baik ya berteman sama orang baik gitu aja wis. Dan itu nanti jenengan terapkan ya ke putra jenengan. Oh, saya pengen kamu jadi anak soleh le itu. Kancamu sapa? Kae Pak, sapa kae ngono. Ketoke ya maling pitik ngono. Wis putrane maling pitik itu. Disitulah kita ngerem, ojo karo kae. Ra entuk. Pak melarang kamu berteman dengan dia gitu kan. Harus sama yang lain gitu kan. Nah, yang lain sinten? Ya, carilah di masjid. Mungkin sama ustaz TPA-nya atau mungkin teman TPA-nya gitu kan. Ya, cuman fidina azan ya Allah ya sampai Nabi memisalkan. Ini kemarin saya baru ngobrol sama si saya itu. Masalul jalisis sholih wasu. Permisalan duduknya kita sama orang jelek sama orang baik. Orang soleh sama orang jelek. Kahamilil misk wa nafihil khair. Kayak orang yang menjual minyak wangi, membawa minyak wangi dan meniup bara. Nafihil khair itu tukang pandai besi, disebul kan itu. Ada yang dikompo gitu kan. Nah, ya kemarin baru ngobrol sama saya gini. Yo, saya itu dulu tak nikahi itu belum notaris. S2 juga belum selesai gitu kan. Nah, terus ya karena saya itu orangnya kan pengennya sesuatu itu kan tiap berganti masa itu ada perubahan. Perubahan nggak selalu soal duit loh ya. Bertambahnya ilmu itu juga sangat tak syukuri gitu. Nah, saya bilang sama saya, kamu lulus gitu. Lulus ya. Begitu lulus ya karena sekolah notaris ya, tak daftarkan notaris, tak urus di Jakarta. Akhirnya jadi notaris. Notaris pun ya kantornya tak buka, tak urus ke meneh gitu. Sampai kliennya tak golek ke gitu kan. Terus bariku tak kon sekolah meneh. Manut dia adalah dia manut itu. Hukum ekonomi syariah di UMS, sekolah lagi. Terus ada lowongan dosen, tak suruh daftar, yo keterima gitu. Terus dia ngece karo aku kemarin gini. Aku nek tak pikir-pikir aku kabeh dadi iki mergo kowe bilang gitu bahasane. Salah, jangan bilang gitu ya karena Allah gitu. Mungkin wasilah aku gitu. Dah itu aja. Oh, terus dia nanya sama saya. Jane yang mau tuh apa sih? Tanya ke saya kira-kira gitu. Ya aku bilang gini. Yang aku mau tuh kita itu sebagai orang berhubungan, apakah konteksnya berteman, bersaudara, bahkan suami istri sekalipun, itu kita harus meninggalkan bekas yang baik. Nah, bekas yang baik itu nggak selalu duit sekali lagi. Kadangnya enek kekancan nih ngono kuwi lho. Kok anggar nek orang kengkei duit kancaku sing apik nek ora gitu kan. sampai tadi itu kadang ustadz itu dinilai apik nek gelem ngutangi. Itu yang paling parah itu. Nah, maka kembali ke situ ya. Saya bilang, aku mbok arahke ngene dadi iki, mbok arahke dadi ngene. Ya berarti aku temanmu yang baik berarti. Saya enggak ngomong terbaik, teman yang baik. Kenapa? Ya kamu tak arahkan menjadi yang baik dan kamu manut gitu. Nah, maka kalau jenengan misal ya kok tidur, ya capek jenengan tidur kan capek ya. Dibangunkan sama seorang teman untuk sholat, bro ayo sholat gitu. Jangan marah gitu. Yang respon pertama kita harus senang. Kenapa? Loh ini berarti teman baik. Ya teman elek dijarke ae gitu loh. Padahal matur nuwun jazakallahu khair. Padahal persepsi kita, teman baik itu nek aku lagi turu dijarke, kuwi kleru malah. Paham enggak? Artinya ketika jenengan di rumah, kok istri jenengan membangunkan, walaupun capek loh ya. Nek wayah nih jenenge adzan subuh, terus jenengan capek pengen bablas nganti duha, terus lagi sholat ngono ki terus piye? Kan ya ora pas to. Artinya adzan subuh dibangunkan subuh itu kan berarti ya memang itu udah pas gitu loh. Paham no? Nah, makanya Nabi mengatakan rahimallahu rajulan. Ini padahal sering tak sampaikan berkali-kali gitu. Cuman kadang kita tuh perlu rodok merenung sedikit itu. Allah merahmati seorang suami.
Aiqadha minal lail, yang bangun malam hari, ya, dia bangun itu kan. Qoma minal lail, dia bangun, wa aiqadha imra'atahu, dan membangunkan istrinya. Ini menunjukkan adanya sinkronisasi kebaikan gitu loh. Makanya nek kamu panjenengan, ya khususnya yang masih punya istri, yang belum ya OTW. Mbah nek Pak Sukidi sing gugah sapa Pak Sukidi? Bangun sendiri. Bangun sendiri. Sama anaknya. Oh, putrane. Ya, artinya kita capek gitu, tapi nek wong jeneng itu subuh, jangan marah itu. Subuh loh, sekali lagi subuh. Beda kalau duhur ya. Duhur misal jenengan capek kan waktunya rada panjang ya. Misal pengen turu setengah jam itu, ya jane apike salatnya lagi turu ya, tapi ya jenenge wong capek ya, saya nggak tahu ya. Tapi nek subuh sekali lagi, waktunya kan pendek banget gitu kan. Makanya itu tanya tuh anak-anak itu berapa kali saya gedor pintu nih. Mungkin lain waktu aku bawa air itu buyur langsung jus gitu kan. Jadi ya itulah gitu subuh gitu kan. Jadi di sini disebutkan kayak pembawa minyak wangi. Mungkin jenengan harus kerep lah di sini. Pembawa minyak wangi itu apa? Paling ndak itu. Jenengan itu kecipratan ambune ini. Makanya saya naik ke arah Manahan itu kan sebelum naik flyover kan kiri jalannya naik toko parfum tuh. Bukanya jam 10 bengi lewat kono ambune nyeneng seng gitu kan. Ya orang gagas bakule ambune ae gitu. Awak seng gitu. Nah, padahal aku ora mampir gitu loh. Bayangkan aku lihat Putri Cempo kan. Ya seng juga ning ra enak gitu kan. Laler sak pirang-pirang. Saya udah 2-3 kali ke sana itu. Padahal sampai di sebelah sono jauh. Laler itu menyerang kayak negara api kayak, kayak banget karu-karuan itu. Nah, karuan laler ireng itu malah iso magot ya, laler ijo bro. Jadi panas kentang-kentang, lalah nek warung situ ya beli es teh biar untuk mengirangi panas, tapi ya kuwi lalere horor kae. Jadi begitu tuku kayak ndang dintek ya aja nganti disalah disi laler. Mulai-mulai diare itu. Nah, piyai-piyai ini kan kita wis duwe ilmu kanuragan kekebalan. Ini aku wis masalah nek mereka nih, kene jarang-jarang ke situ tuh. Nah makanya tadi di sini sampai dikatakan sama Nabi teman baik itu kayak penjual minyak, minimal itu bau harum. Nah, syukur-syukur dia kemudian ngekei ora terus jangan ngarep sebotol enggak. Didulitke kemarin Jumatan teman-teman Mas Rano di dalam itu didulitke sidik tok itu alhamdulillah ya kecipratan wangi. Syukur-syukur dikei sebotol itu ya alhamdulillah gitu. Makanya temen itu jangan selalu diukur dengan materi, enggak. Oh, aku nek ngobrol sama dia itu omongannya itu enggak pernah ngelarak ke hati, ya itu alhamdulillah. Oh, aku nek diskusi sama dia itu selalu dapat solusi, alhamdulillah gitu kan. Dan jangan apa ya istilahnya, jangan selalu menimbang segala sesuatu itu dengan duit, jangan dengan kepentingan, itu jelek banget saya itu. Nah, kemudian warna fikir khair, tukang pandai besi. Kita sering dengar ini ya di sini. Maksudnya apa? Orang itu kalau ketemu mesti nyari keuntungan dari kita. Wis itu pertanda teman jelek. Saiki kemen daftar aku apa neh bar wingi iki. Nah, ya miyam neh. Ya wis tahu liyane. Nek wis ngono ki modelane wis sudahlah, enggak usah lama-lama sama dia gitu. Dan kemarin saya lihat medsos dulu. Ya delalah ya Pak iki anu ya. Apa namanya? Punya mental jos ya. Jadi ada dua kondisi yang kontras ya. Yang pertama itu seorang istri yang berkhianat pada suaminya. Sembuh pokoknya efek medsos ya, berkhianat sama suaminya. Terus pada satu ketika itu suaminya itu dikon nganter, "Mas, terus aku COD di sana" gitu. Diantar ke satu tempat COD itu. Ning suruh ninggal. Nah, sama istri sama suaminya ditinggal gitu aja. Nah, suaminya kerja, istrinya berumah tangga di rumah. Nah pada satu hari suaminya telepon sama temen nih, "Bro, aku ndelok bojomu goncengan karo wong lanang gitu. Gimana gitu?" "Wis, ahlan wa sahlan." "Waalaikumsalam. Tafadhol, tafadhol." "Aku ndelok bojomu karo wong lanang. Ning ndi koyone mlebu dalan tol." Dinteni di exit tol. Berjam-jam gak nongol gitu. Akhirnya suami ini ketok wingi aku ngeterke ning perumahan iku COD. Warani situ didodok rumahnya, metu enak bojone. Wah udah, setan datang, celurit melayang, istrine kena sabet,
selingkuhane melayu ning kamar mandi doyak. Akhirnya dua-duanya meninggal gitu kan. Ya kita nggak nyalahkan, nggak membenarkan perbuatan suaminya, tapi dalam kondisi sebagai seorang wanita, ibarat ada api lalu muncul asap, harusnya ketika tahu suaminya modelnya seperti itu ya harusnya jangan kemudian mencari masalah. Ya salah, tetap membunuhnya itu salah. Nah yang kontras, yang tadi saya katakan kontras, belum lama, mungkin tadi atau kemarin, itu ada seorang istri yang tadi itu yang kayak gitu, selingkuh, selingkuh istrinya temennya, terus suaminya gitu kan langsung menjabat tangan di sini, ya sudah tak cerai. Terus koncone dijabat tangan, iki bojoku tak serahke kowe, openono. Nah, sing nomor loro iki sing angel gitu kan. Biasanya kesetanan rata-rata kan sing pertama itu. Ya iya toh. Artinya gini loh. Kalau tadi saya bilang, tadi kan di sini dikatakan wanafikil khair, kayak pandai besi. Untuk minimal itu bau sangit, parah lagi membuat bolong baju kita. Ini bukan menghina pembandai besi, bukan. Maksudnya ada kondisi di mana kita harus berhati-hati kalau dekat sama yang api itu loh. Nah, maka dalam konteks teman gitu kan. Ketika teman itu sudah anggar ngobrol itu kok pokoknya pengennya itu mencari keuntungan dari kita, itu sudah tanda nggak baik. Tanda nggak baik. Nah, kalau kita nggak waspada, nggak hati-hati, itu nanti masuk di level tadi itu yang kayak gitu. Nah, nek jenengan modelnya sing laki-laki kedua menyerahkan ngono ya ora masalah lah itu. Nah, masalah maksudnya nggak ada resiko nyawa, tapi nek jenengan modelnya sing pertama gitu kan, nah wis bahaya. Ya ora mung penjara yo. Yo tentu nyawa mati, orang mati kan, tentu konsekuensi di akhirat juga ada toh Mas, selain penjara itu. Tadi kan saya baru ngobrol juga, lagi ngerti deh cerita, saya juga pernah masuk penjara kan, aku ngomong saya mau ke sana di belakang LP gitu. Loh, apa pengajiannya ini di dalam? Enggak, di luar gitu kan. Oh, saya juga pernah masuk penjara bilang gitu. Ini di mana? Semarang. Nek wong ning Solo tete kok yang katane sapa? Di Semarang. Nah, ngopo ya Mas? Bunuh orang. Waduh. Horor juga ya. Nah, dan hukuman di dunia gitu kan. Kalau enggak kita tobati, ya, khawatirnya ditagih di akhirat. Makanya Nabi itu kan mengingatkan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Ya, pertobatan di dunia itu bisa menghapus dosa sehingga di akhirat itu enggak ada dosa. Maka pentingnya teman-teman yang pernah berbuat yang kayak gitu-gitu itu menyadari nah itu salah, lalu kemudian memperbaiki dan jangan pernah membanggakan. Nah, itu harus disesali gitu. Makanya saya dengar kemudian ada misal Nabi masuk gitu kan, terus kamu dulu ngapa? Kalah hebat karo iki gitu, saling pamer ngono kuwi lho. Nah, itu berarti pertobatannya belum paripurna gitu. Termasuk nggih cerita. Nek rong taun to mateni wong, rong taun to mari cacat wong, nah bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, maka di situ itu berarti kita tobatnya belum sempurna. Itu kayak gini, kita orang yang bukan pezina, lalu kita mau menikahi seorang wanita yang dan mungkin bahasanya PSK. Kowe timbang kerja ngono gelem ora tak nikahi. Ning syaratnya tobato gitu kan. Nah, terus dia pun mau gitu kan. Nah, maka secara fikih boleh dengan syarat dia tobat. Mekanismenya dia nggak boleh lagi praktek itu selama sebulan sampai datang bulan sekali. Itu namanya istibro. Nah, begitu dia sudah suci, maka dia boleh dinikahi. Beda kalau masa idah itu 3 kali suci gitu kan. Nah, dalam kasus Mas Agung tadi itu tidak boleh dinikahi kalau belum dicerai sama suaminya, walaupun sudah pisah. Kecuali dia menggugat ke pengadilan. Nanti kan ada taklik talak. Kalau dia nggak saya nafkahi 6 bulan berturut-turut atau tidak saya datangi selama 2 tahun, otomatis jatuh talak saya gitu kan bahasanya. Nah, itu sama beliau dibawa ke pengadilan, divonis atau diputuskan sama hakim putus perikahannya ya, maka otomatis diceraikan oleh hakim. Tapi yang bisa kayak gitu yang punya surat nikah. Nikah siri ra iso gitu kan. Nah, maka kembali ke yang PSK tadi. Ketika dia sebulan nggak praktek, memang mau tobat, terus mau dinikahi sama laki-laki yang bukan pezina, boleh.
Tapi begitu mau nikah, kok dia ngomong ini nek syaratnya lho Mas, kan aku iki wis ora praktek sebulan. Syaratnya ya toh, nek nikah aku, wingi kan aku sewengi entuk 1,5. Berarti yo mun aku nikah karo kowe yo ben wengi kowe kudu setor 1,5. Kuwi berarti urung tobat, Pak. Karena konsekuensi dari tobat itu apapun yang dia dapatkan, pahit atau manis, berat atau mudah, susah atau ringan, itu tetap harus dijalani. Oh, pas praktek itu dia bisa dapat tadi sewengi seyutom kayak gitu kan. Setelah melayani sekian pezina lagi gitu. Maka kok setelah nikah dia tobat, isone sebulan seyuto, dia jalani, itulah hakikat tobat di situ. Gitu. Jadi tidak bersyarat gitu. Makanya dalam kondisi orang yang benar-benar bertobat ya enggak punya syarat. Makanya ada orang, aku mau sholat kalau rezekiku lancar, nek lancar gak sholat. Oh, itu karepmu kono gitu kan. Makanya dalam hadis qudsi kan Allah menyebutkan gitu kan, kalau kalian berkumpul manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, dalam kondisi hati yang paling beriman kayak manusia terbaik taruhlah Nabi Muhammad gitu, semua sama hatinya, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kuasaku. Kalau kalian berkumpul manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, dalam kondisi hati yang paling jelek taruhlah hati Fir'aun sama semua, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kuasaku. Gampangannya gini, kita sholat atau enggak sholat, Allah tetap mulia. Makanya dalam konteks sholat, bukan Allah butuh sama sholat kita ya, kita yang butuh sama Allah sehingga kita harus sholat, itu loh. Makanya ikhwanifiddin azan ya Allah ya, kembali ke sini, ya pentingnya jangan mencari circle yang baik, teman yang baik. Dan mungkin nyari yang ideal itu enggak ketemu. Mungkin, misal nggih, jenengan delok saya ngajar gini. Terus jenengan pengennya aku nek ngomong ora tau nyinggung sampean. Jenenge aku menungso, sosok gojekan kan kebablasan ya, kan enggak tahu. Nah, disitulah makanya Allah mengatakan wasbir, sabaro gitu. Karena jenenge manusia. Kadang salah ngomong gitu kan. Parah lagi yang di Serang. Enek ustad mimpin sholat subuh. Nah, di belakangnya enek jamaah radong. Dalam Islam itu ada namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika seorang imam membaca ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah itu kalau tidak salah di Quran itu ada 14 ayat. Ustadz maca kuwi dhek sujud tilawah. Jadi bar maca ayat itu tahu misal wasjud waqtarib, dhek langsung Allah Akbar sujud gitu kan. Di belakangnya seorang pemuda yang enggak paham itu ada dalam fikih, dikira ustadz sholat dengan cara yang salah, ngajari kalian sesat. Ustadz diantemi tidak-tidak itu. Jadi dia enggak gila. Jadi dia nggak paham, tapi nggak pahamnya langsung diekspresikan gitu. Nah, makanya dalam konteks seperti itu, kita diminta untuk wasbir gitu, sabar gitu. Dan ternyata sujud tilawah itu tak praktekkan di beberapa masjid, itu ya nggak paham, banyak yang nggak paham. Begitu tak praktekkan itu sing buri subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi nek aku urung memperbaiki gerakanku, dia nggak berhenti terus subhanallah, subhanallah. Nah, bareng aku sudah sampai selesai, ya mau nggak mau dia entah posisinya apa nggak tahu saya, tapi enggak suaranya nggak berhenti. Nah, sejak saat itu saya nggak pernah lagi lihat nek saya sholat dia ada di belakang saya gitu. Sampai sekian bulan kemudian. Maka tadi dulu pentingnya ngaji, berteman dengan orang yang kita nilai kilau HP daripada si kai gitu. Jadi bahasanya lebih baik, bukan yang terbaik. Karena nyari orang yang sempurna itu ndak ada, Mas. Saya itu ndak ada. Jenengan ngomongin sapa ya ndak ada. Di dunia ini loh, hari ini loh, hampir-hampir enggak ada. Makanya ketika kancaku mbiyen koyo ngene model saiki kok entuk luwih apik, ya wis iki berarti jalannya Allah untuk saya dapat lebih baik. Oh, dapat lebih baik lagi, alhamdulillah ini. Nah, jenengan sabar ini nanti naik gitu. Makanya Allah menyebutnya wala in sakartum la azidannakum. Itu berlaku umum. Enggak cuma soal duit, enggak cuma soal kerjaan. Nah, soal bojo barang siji disyukuri barangkali kok tambahi gitu. Nek wani. Amin. Dek amin mergo wis entuk siji lagi kene urung. Arep mensyukuri apa? Mensyukuri jomblo malah jomblo terus. Lha kok kono ajur. Nah sing siji disyukuri ya, nambah lah sing jomblo disyukuri awet jomblo. Ya kayak gitu loh Mas ya. Makanya kemudian disebutkan ciri-ciri teman yang baik. Jadi saya suruh milih yang baik, suruh hati-hati sama yang enggak baik, terus disuruh lihat ciri-cirinya. Jadi yo dalile kuwi baik, cuman kita pengen ngomongnya pelan-pelan gitu loh, biar jenengan tuh nangkep gitu loh.
Sehingga nanti jenengan tuh kalau bergaul, karena kadang tuh ada orang gini loh, maaf, iki sing iki salat jane, sing kene ra salat. Mau kadang kita tuh iki gandeng ora sak apa bahasane, sak jamaah apa sak aliran itu. Padha-padha karo salat malah wegah itu. Pilih karo sing ra salat itu. Enek wong ngono kuwi gitu kan. Sampai saking judeke sing salat itu perkara dijak ngomong karo wong kuwi gitu kan. Pas kurban kemarin nanya sama saya gitu kan. Dia ikut jamaah ini gitu kan. Boleh enggak kurban saya kasih ke dia gitu. Nah, nek kowe ngono kowe padha karo dhek gitu kan. Dia melakukan itu ke kamu enggak boleh balas dia. Dia menganggap kamu bukan kaum muslimin, ya biarin dia pilihan dia, mau LDI loh gitu. Nah, tapi kamu itu jangan. Kalau emang kurban ini dia orang butuh, kadang kan saya nek untuk orang duwe tapi kemaki. Rumangsa duwe nyekel kunci surga gitu kan. Ra duwe jane gitu kan. Dikek yo gelem nampa gitu. Tapi nek duwe kon ngekeki wong Islam liya moh gitu kan. Kon kuwi wong pokil to ngono kuwi. Nah, maka ketika kamu ketemu yang kayak gitu, kamu jangan berbuat yang sama. Ketika dia mengkafirkan kamu, ya urusannya dia lah karo Gusti Allah ya. Nah, kemudian daging kurbannya cukup kok sampai ke rumah dia, bagi aja nggak apa-apa. Bismillah, mudah-mudahan jadi sarana hidayah. Dan itu susah banget memang, susah. Piye? Kita setiap hari diperlakukan kayak gitu kok kita tiba-tiba kan membalas 180 derajat yang berbeda kan susah itu. Mari bahasane bedino dhek menyiprati kita dengan air kotor, kita tiba-tiba kon senyum gitu kan angel memang. Ya itulah Islam. Nah, dan sing tanya itu ketua takmir, coba bayangkan. Ketua takmir di satu kampung yang masjid LDI-nya itu 3, masjid yang dia itu 1 sendiri. Masjid LDI itu kalau naik tum-tuman pokoknya selain dia kayak gitu. Nah, tapi begitu yang sini karena dagingnya banyak, mau nggak mau kan rada meloncat sana. Sampai nanya, boleh nggak kita nggak kasih? Ya kalau emang ada hal yang bisa dibagi-bagilah gitu. Jangan mengikuti jejak mereka. Nah, disebutkan bahwasanya ciri teman yang baik itu adalah ya, bertakwa dan mencintai akhirat. Az-Zukhruf 67 Allah mengatakan al-khilau yawma idzin ba'dhum bi ba'din adu illal muttaqin. Teman dekat itu nanti akan saling bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa. Berarti apa? Ketika kita pengen nyari teman bertakwa, kan muter-muternya di situ aja. Ngasih makan orang bertakwa, ya toh? Jangan berteman kecuali dengan orang bertakwa. Nah, ada orang bertakwa bersabar, kan gitu. Bahkan ya, kalau kemudian kita mau mengindikasikan orang itu baik untuk diajak teman, nah, bertakwa. Nah, ciri takwa yang terbaik, yang kelihatan umum, sholat itu dulu. Di antara orang sholat, jangan lihat lagi mana yang mau bermajelis ilmu itu. Karena nek ngomong ke wong salat ya salat sing ngapusi ya oke gitu kan. Ini bukan berarti itu nek rasa salat itu salah juga, ya, tetap salat. Cuman maksud saya kita harus memperbaiki akhlak gitu loh. Nah, perbaikan akhlak itu dijembatani dengan majelis ilmu. Saya ngisi kajian kurban mau pulang dicegat bapak-bapak. Saya mau nanya, nggih pripun? Saya punya anak itu bikin masalah di rumah sampai rumah saya kejual, terus saya nggak bisa kurban tahun ini, boleh nggak saya nggak kurban? Ya kalau emang nggak mampu ya nggak apa-apa nggak kurban. Aku ya iseng aja kok. Lah masalah putra jenengan nopo? Kecelakaan motor, enggak, kecelakaan otak. Lah kenapa? Kecanduan judi online itu. Awalnya judi online, terus akhirnya pinjaman online, akhirnya dia dikejar-kejar debt collector, mau nggak mau tak bayar. Akhirnya saya harus pindah dari kampung itu karena malu. Lah ngapa kok malu, Pak? Ya saya ketua takmir di situ. Padahal itu anak saya yang terakhir dan dia sebagai anak terakhir itu tak inget-inget tuh rajin sholat. Nah karena rajin sholat aku percaya sama dia, dia kuliah di Mojosongo, gitu, nyalok ngekos tak kayak duit ngekos. Karena aku yakin dia itu sholat. Begitu dia ngekos ya kenal temen yang aneh-aneh itu, akhirnya senang judi, pinjaman online, ya wis wassalam sekarang. Nah dari situ kemudian aku mikir terus itu benang merahnya apa antara sholat dengan wong sholat kok judi, wong sholat kok nyolong, wong sholat kok masuk sing korupsi itu loh, baju merah, baju oranye. Bahkan saya sing itu kan banyak yang ditangkap kudungan ya, begitu difoto itu naik dulu nunduk saya berpose gitu kan, bangga mereka udah ngitung. Aku nyolong 10 miliar, dikurung paling 2 tahun 3 tahun. Berarti kan untung. Nah itu berarti setahun 3 miliar gitu kan. Sampai sing ora dikurung
Ngopo ngarep-arep mbok yo aku semiliar kurang setahun yo gelem gitu kan timbang rekoso kerja lho mantap. Maka benang merah atau jalan apa ya istilahnya missing linknya itu apa, rantai yang terputus di situ apa. Kok ini ada kondisi nggak baik, di sini ada amal yang baik, sholat apa, majelis ilmu. Dia nggak kenal halal haram gitu. Dia nggak ngerti nek jenenge duit wis diblusukke kok ngisor ki berarti wis kleru. Nek bener kan kon dhuwur. Blusuke kok ngisor itu kan. Ditampa alhamdulillah. Iso nggo kurban lho, malah iso nggo kurban. You know? Nah, termasuk tadi itu walaupun sholat, tapi nek nggak ngerti judi itu haram, injol itu riba gitu kan. Ya mungkin ngerti tapi didorong nafsu tadi itu gitu kan. Akhirnya yo terus ngegas. Kayak tadi saya bilang, indikasi ketakwaan memang sholat, yes. Betul. Tapi setelahnya adalah kemauan untuk ikut berjuang. Berjuang seperti apa? Tergantung posisi yoningmu. Jenengan sebagai orang yang mampu menyampaikan ilmu, silakan. Makanya Nabi mengatakan kun aliman. Jadilah orang yang menyampaikan ilmu, au muta'alim atau yang belajar sambil nyatet, au mustami'in atau mendengarkan. Wala takun robian, jangan jadi yang keempat. Nah, nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Rasul amri al-Islam. Masalah kamu itu semua sebenarnya bisa diselesaikan dengan Islam. Wa amuduhu as-sholah. Dan Islam seseorang itu enggak akan baik kalau enggak sholat. Tiangnya itu sholat. Wadhir watu sanamihi al-jihad. Dan atapnya itu jihad. Iki nek dibahas karo ngapunten Mas Agung ya, teman-teman jenengan ning kelas iku, jihad itu berarti kudu nyekel senjata, kudu gelut, kudu ini ndak. Jihad itu maknanya itu adalah berkorban. Berkorban itu apa? Ya, seorang ustadz datang, berarti kan dia sudah mengorbankan waktu dan tenaga dan pikirannya. Sosok yo, fisiknya, barangkali dia sakit nekat makat itu kan. Nah, panjenengan juga berkorban. Apa? Misal Mas Agung tadi tanya, ya orang parkir, libur gitu kan. Atau sengaja meliburkan supaya bisa ngaji, itu berkorban. Nah, berkorban sesuai dengan porsi itu saya memahami jihad di situ. Makanya dalam Quran dikatakan jahidil kufar wal munafikin wa ghlut alaihim. Maka berjihadlah kepada orang kafir dan orang munafik. Jihad pada orang kafir fisik. Dan itu terjadi di medan perang. Jihad sama orang munafik lewat dakwah. Tidak ada ceritanya Nabi kemudian mengatakan, sini Abdullah bin Ubay bin Salul, ini gulumu ini tak gorok. Tidak ada. Bahkan ketika Nabi didatangi Dzul Khuwaisirah, tokoh Khawarij, cikal bakal Khawarij muncul dari dia. Ketika Nabi membagi ghanimah dengan tidak adil, menurut versi dia, tidak adil piye? Orang Mekah yang datang ke Madinah itu orang muhajirin toh, duitnya duwe, itu dikai sithik karo Nabi. Begitu kemudian orang Ansor yang tinggal di Madinah mau dikasih banyak. Ini Dzul Khuwaisirah mengatakan idil ya Muhammad, berbuatlah adil wahai Muhammad. Coba manusia terbaik dilokke gak adil. Buku sahabat yang membersamai beliau Umar bin Khattab marah, izinkan saya penggal itu lehernya. Kata Nabi, enggak. Nanti orang mau bilang apa, masa Muhammad membunuh sesama kaum muslimin. Tapi begitu orangnya pergi toh jalan, Nabi mengatakan nanti akan muncul di belakang dia orang-orang yang, nah ini ciri-ciri orang Khawarij itu, yatlunal Quran la yujawizu taraqiyahum, baca Quran tapi nggak lewat dari tenggorokannya. Baca Quran boconane apik tapi tekok iku apa ra dong gitu kan. Makanya Nabi mengatakan tentang majelis terbaik itu terjadi di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Mbok baca itu ayatnya, mbok pahami sini. Dibaca tok bagus. Makanya ada urutannya. Ketika kamu tidak bisa membaca Quran, belajarlah. Begitu udah bisa, tahsinlah. Ketika udah tahsin, maka hafalkanlah. Ketika udah hafal, nggak usah semua. Ini yang sering kita pakai Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Lahab, Al-Fatihah gitu kan. Nah, baru masuklah ke yang keempat ini, pelajarilah tafsirnya. Apa harus jadi atau ngikut majelis tafsir Al-Quran? Ya enggak gitu kan. Enggak harus gitu. Jadi pokoknya penjenengan berusaha untuk mengenal Islam, nah, disitulah kemudian penjenengan sudah ada di posisi yang baik itu. Nah, termasuk ya yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang-orang Khawarij itu adalah yakhrujuna minad-din, mereka keluar dari agama pemahamannya, kama yakhrujuna sahmu minar ramiyah, sebagaimana panah itu keluar dari binatang buruan. Jadi misalnya jenengan bayangin rusa di panah blus itu, panahnya bablas terus ya. Jadi agama yang dipahami itu bukan dari Nabi. Makanya nanti puncaknya tokoh mereka itu Abdurrahman ibn Muljam itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Meyakini Ali bin Abi Thalib ini orang kafir. Kenapa? Karena dia nggak mau menegakkan hukum Allah, pendapat dia.
Hukum Allah yang mana? Bahwasanya orang yang membunuh Utsman harus dihukum mati. Padahal di situ ada negosiasi politik yang sedang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk terus membersamai kaum muslimin di atas persatuan gitu loh. Artinya itu hukum mati itu nggak jadi solusi akhir itu, jadi ada proses itu. Nah orang-orang ini nggak ngerti kemudian mengakui hukum mati. Nah maka karena Ali bin Abi Thalib nggak mau menegakkan apa yang mereka mau, mereka memisahkan diri dari kaum muslimin. 6.000 sampai 8.000 orang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tinggal di sebuah oh iya tafadhol. Tahu tempatnya? Oke. Nah kemudian ya keluar di situ, kemudian Abdurrahman bin Muljam ini niatnya meh dakwah, tapi randi ilmu. Nah, kayak teman-teman kita apa? Kayak senggane nggo kompor karo panci lho. Nah, itu kan keliling gitu kan. Ujung-ujungnya minta mimbar. Begitu naik di atas mimbar ceramah. Ya kalau ada ilmu silakan. Kadang randi ilmu. Saya pernah ditanya teman dari Semanggi, ya. Nggak tahu tetangganya dengan apa orang. Itu pernah nyari saya di rumah teko. Ustadz ada jauh lah di rumah saya. Saya mau nanya, ada kalimat yang saya itu ragu dengan kalimat itu. Apa mas? Dia bilang di mimbar tuh, bar maghrib dia bilang, Allah itu maha Rahman, maha Rahim, maha pengasih penyayang. Saking Rahman Rahimnya Allah akan menyelamatkan orang-orang kafir dari neraka. Wah, nek wis ngawur aku. Lah kok ngoten ta? Lah iya nek dek ngomong gitu dia itu sudah membatalkan puluhan atau mungkin ratusan ayat yang menunjukkan atau mendalilkan sebaliknya gitu loh. Ya kita orang Islam harus meyakini ndak gitu dong. Nek soal interaksi sosial ya kita menjaga hubungan sesama manusia iya, tapi kalau ngomong kayak akidah di sono ya ndak bisa no kita ngomong gitu. Ayatnya jelas, tak sampaikan beberapa ayat ini. Gitu Mas. Jadi al akhilau yauma idzin ba'd ilal muttaqin ini loh. Nah, jadi ya sholat iya. Nah, tapi yo ngaji. Dan ngaji juga jangan terlalu kaku. Nah, kudu koncoku kudu sak jamaah karaku ndak. Ketika memang pengajiannya ini disampaikan Quran, Sunnah, dengan bisa menerima, dengan bisa memahami. Kadang ada kita itu saya lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau ngaji sama satu dari ngeluki, sosok radong ya gitu. Sosok radong. Tapi nek ngaji karo satu liya itu malah dong gitu. Nah, saking donge itu kemarin aku di WA temennya Mas Vigo itu. Lali aku jenenge sapa. Saya temennya Vigo Pak Ustadz. Mau minta tolong jenengan isi di kentingan itu. Aku yo oke ya, langsung oke kan. Aku nek waktu longgarnya aku langsung oke pokoknya. Terus dia ngomong acaranya sholawatan aku yo oke aku muni ngono to. Terus tekok meneh. Jenengan sholawatan ora? Ya engko nek pas sholawatan aku ora to, aku muni ngono. Jane kan yo ora masalah to. Meneng ae dek gitu sampai berapa hari. Nah, mendekati waktune kan besok tanggal 22 kalau nggak salah. Nah, kisi dora ki tema iki tak susun kan ya. Jawabannya enggak jadi Pak Ustadz. Padahal aku welcome loh. Artinya saya enggak kemudian gimana gitu loh. Tapi ya dia sudah nyandai dulu gitu loh. Ya sudah enggak apa-apa. Padahal kan aku ya nyokot. Artinya kan saya itu juga bisa interaksi dengan siapapun gitu loh. Enggak ada masalah itu. Ya. Makanya Ikhwan Fillah azan ya Allah yakum, saya selalu memahami kayak gitu itu sebagai perbedaan pendapat dalam fikih gitu. Nah, sehingga kalau memang dia melakukan itu punya dasar ya silakan. Nah, saya kan nggak punya dasar tuh, ya aku ora yo ora apa-apa toh. Sebenarnya aku datang ke situ menyampaikan materi kan selesai gitu kan. Dan materi juga saya berusaha hati-hati. Oh, ini loh Mas, judulnya menjaga lisan, ayat ini, hadis ini. Ini loh Mas, kita harus berbuat jujur, ayat ini, hadis ini kan tipikal saya tuh kan gitu tuh, bukan sing gerabiah kemana-mana cerita ngalor ngidul ngitan ngulon. Makanya saya tuh hampir nggak pernah lepas dari HP saya itu karena itu loh Mas. Saya tuh nggak pengen itu loh keluar kata-kata yang itu tuh nggak ada sumbernya dari Quran, dari hadis. Karena ya berharap pahala malah udah ditanggung jawab repot kan. Nah, makanya ketika ini ada ayatnya, ada hadisnya, saya insya Allah dapat pahala karena saya nggak menyimpang dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Nah itu yang pertama, bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang menjaga mulutnya, akhlaknya. Sampai Nabi mengatakan falyakul khairon aw liyasmut. Tadi yang nemoni saya itu kan sebenarnya mentor di salah satu pendidikan. Aku ya lagi ngerti ada pernah membunuh orang. Nah dia pengen ngundang saya hari Sabtu besok.
Nah, jadi di tempat dia usaha itu ada problematika yang harus diselesaikan. Nah, saya bilang oke, saya datang. Cuman saya pengen manajemennya yuk cerita masalahnya apa. Dari situ nanti kita urai ini begini. Jadi jangan dimana. Terus dia bilang, wah ini yang susah ini Pak Ustadz. Nah susah piye? Soalnya si ini orang nomor 2-nya itu orangnya introvert, suka diem aja. Ngono kuwi ora bener. Bagaimana masalah akan selesai kalau kemudian kita datang untuk menyelesaikan lalu dia nggak cerita masalahnya apa. Tadi toh maaf saya bilang gitu sama beliau. Diam itu nggak selalu emas gitu kan. Kalau memang dibutuhkan ngomong, ya kita harus ngomong. Nah, makanya Nabi mengatakan fal yakul khairon aw liyasmut, ngomonglah yang baik. Kalau ndak diam. Nah, diam itu datang belakangan setelah kon ngomong. Ning ngomongnya bersyarat yang baik. Jadi nek jenengan mau ngurut kita tuh jane antara ngomong karo meneng kon ngomong sih. Nah, tapi ngomong sing apik. Kok ora iso? Mergo daripada ngawur daripada diem lah. Jangan terbalik, orang introvert tuh pilih mineng sih, pegah ngomong gitu. Nah, aku ya angel gitu kan. Hanya dengan nyerateni reco kan ya ora iso to. Reco. Kowe adem ora, reco gladak lho teko ono. Tak sarungi ora iso to. Nek ngomong kalau genah aku ora kademen kok luwe. Ya lho apa tukoke galabu. Apa gazebo apa galabu to? Galabu kae tinggal pilih to. Apa kae sing enek ning kono kan. Ning ra ngomong kan kita enggak bisa gitu kan. Nah, maka di sini ketika nyari teman ya, carilah teman-teman yang cair kalau diajak ngobrol satu, kemudian kalau ngobrol nggak nyakitin. Panggon ngomong larak hati, ya udah. Hati-hati setan datang. Makanya mutilasi yang cemani itu kan karena itu tadi omongan. Ngomong apa dijawab ora trimo pateni. Gua ning kali adalah lagi saat kali nih. Jadi gua ning daerah Lawean itu ketemunya ning Ruki situ gitu. Nah, jadi enggak jauh gitu loh. Padahal mikirnya mungkin gua tekan Bengawan hilang dalane gitu. Nah, parah lagi kalau sudah ngomongnya menghina orang tua kita. Sampai Nabi mengatakan ya seseorang itu menjadi orang yang berbuat dosa kalau menghina orang tuanya. Sahabat bertanya, apa ya ada orang menghina orang tuanya sendiri? Kata Nabi ada. Yaitu seorang laki-laki yang dia menghina bapak temannya, lalu si temannya membalas menghina bapaknya. Jadi lok-lokan tapi sing golok-lokan wong tuane gitu. Hakikatnya ketika kita menghina bapak teman kita, lalu teman kita membalas menghina bapak kita, jane itu kita menghina bapak kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau udah kayak gitu nggak bagus buat teman-teman berteman. Jadi dimulai dari teman yang nyakiti secara omongan dan tidak bagus, apalagi nanti akhirnya mengambil apa yang menjadi milik kita dari mulai barang apakah tadi burung gitu kan sampai pasangan gitu kan. Nah, itu kan yang kita lihat di potret kriminalitas di TV itu seperti itu petanya karena omongan. Nah, makanya ada istilah mulutmu harimaumu, hati-hati bener sama omongan, bener saya itu hati-hati. Nah, termasuk ciri teman yang baik selain bertakwa pengajian kemudian tidak ngomongnya jelek, dia senang ngajak kita yang baik-baik. Ayo bro, ngajian yang gini. Walaupun kita nggak bisa mengiyakan loh ya. Ayo bro, kerja bakti ini masjid gini lagi dibangun. Nek ra iso udu duit ya udu tenaga. Oh wes aku tak udu donga. Tenaga ora duit ora ndonga. Nek emang ndonga tenan apa-apa, sosok yang ngomong ngono tok. Itu wis itu. Jawab WA tok tak udu donga, kudune kan ndonga tenan itu kan. Nah, Allah berfirman wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Allah selalu menyatakan sebaiknya seyogyanya seharusnya ada di antara kalian itu orang yang menyeru pada kebaikan. Kok itu orang seneng nyeru kebaikan dan jenengan kenal, ya bertemanlah dengan dia. Makanya di depan tadi wasbir, sabarlah. Kalau udah sama yang kayak gitu sabarlah gitu. Makanya saya sama beliau-beliau ini teman-teman ini, anak-anak ini ya. Itu berapa kali tak omel-omelin itu kan. Ya saya bisa ngomong nek kowe bosen sama saya yang pergi yo apa. Tapi nek kamu sabar di sini ya insyaallah lulus sarjana. Pilihan kan terbuka. Mereka juga udah gede kok gitu. Gitu. Tapi nek mau manut silakan gitu. Tapi ya kudu siap, kupingnya panas. Sebenarnya kalau mereka ini mau introspeksi kan ada sebab toh. Kenapa itu seseorang itu marah ada sebab. Karena tadi itu adzan subuh nggak bangun. Makanya kan Lebaran kemarin
Syafi'i kayak tak tokke kapan enggak? Lebaran kemarin atau kemarin lagi? 2024 akhir. Berarti lebaran kemarin lagi. Jadi saya punya santri semester 7 atau semester 6 saya lupa. Itu liburan loh. Jadi liburan punya jatah. Terus habis itu diperpanjang. Alasannya orang tuanya sakit. Tapi nggak ngomong sama saya, ngomong sama ini Angga apa siapa itu. Nah terus tak WA, terus saya baru ngomong, apunten Pak, bapak saya sakit. Oke, orang ngomong meneh gitu kan, 14 terus gitu kan. Ya, padahal mereka ini liburan gantian, setengah libur setengah enggak gitu loh. Nanti yang setengah libur datang, setengahnya pulang. Ya aku kan namanya apa ya, mereka ini udah gede, saya juga banyak urusan loh. Kalau udah dibikin aturan gitu, tinggal ditepati. Nggak bisa ditepati ya selesai lah gitu kan. Tak WA, udah kamu pulang aja seterusnya. Pulang seterusnya. Kemarin ujian UT, saya kan masih sekolah di banyak kampus, salah satunya UT. Kemarin ketemu di SMK Piro ya, 5 ruangan gitu kan. Ketemunya di depan. Delalah saya datangnya nggak terlambat ya, nggak terlambat jadi bisa ngobrol. Ya. Jadi saya bilang, lah iya toh, kowe iki ngerti to modelanku koyo ngopo to? Koyo cek dadak mbok coba gitu loh. Kudune kan kamu nek paham modelan saya kayak gimana, kamu tinggal nurut toh. Nurutnya apa toh? Oh mau memperpanjang tinggal izin. Kan susahnya apa ngabari gitu kan? Tinggal WA loh, nggak harus dibikin surat terus di channel yang sikile doro diburke gitu kan. Tinggal WA gitu kan. Nah, tapi ya itulah. Orang-orang yang nggak paham tuh kadang tuh malah nyepelek gitu. Sudah, nyepelek ya udah. Ning untungnya dia tetap lanjut sekolah. Sebagian teman mereka ini ada yang tak gitu kan nggak dilanjutin. Dan saya sebenarnya malas dengar kabarnya, tapi ada teman datang cerita gitu kan. Dan faktanya sebagian teman-teman ini yang kemudian keluar dari saya tuh nggak lanjut itu yo tadinya saya berharap jadi wong sing luwih hebat daripada yang tak rencanakan gitu. Ternyata orai tinggal nulis skripsi, pilih metu gitu kan. Awalnya udah mandor di satu proyek gitu. Begitu proyek entek gitu kan, saya kita di kuline gitu. Jadi teman saya ketemu ngobrol, kamu tahu ini enggak ini tahu. Dan ngapa tahu ini? Saya kita di kuli bangunan ini. Ya itu padahal biyen nek gelem sarjana ngono kan pemainnya lowongan kaur ning kelurahan kan ya iso dadi kaur saya bilang gitu toh. Iso dadi opo kayak gitu nek enggak dirampat tinggal skripsi tok. Padahal itu udah tak bilang tulisan tak ewangi ngedit tak cek sambil dibagikan nggak apa-apa mas. Nah, biar santai dibantu daripada ngantuk. Nah makanya kembali ke sini nggih, teman yang baik adalah yang mengajak pada kebaikan. Dan kemudian teman yang baik itu kalaupun bercanda dia nggak bercanda yang tadi dulu membuat hidup kita itu habis sia-sia untuk nemenin dia, gak penting gitu. Dalam sebuah riwayat hadis Imam Tirmidzi dikatakan inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sungguhnya seorang akan mengucapkan satu kalimat yang dianggap remeh namun karenanya ia terjerumus ke neraka lebih jauh dari timur dan barat. Jadi kadang itu gojekan tentang Allah, tentang agama yang dianggap lucu tapi akhirnya justru mengajak kita itu ke neraka. Contohnya apa? Contohnya misal itu. Misal ada kalimatnya jangan ditiru ya. Ini mau contoh. Jadi ada orang yang kemudian dikasih tahu, "Bro, jangan ngerokok toh, ngerokok ki marai loron." Nah, jadi pengen ngerokok ki malah dalil. Wih, enek dalile kok entuk ngerokok. Apa ki? Latar ke walau togosan itu. Ojo ngerokok anggar ora tegesan gitu kan. Itu kan ngawur kayak gitu. Gak pernah ada kayak gitu. Akhirnya dihafalke terus dipraktekke ning ngendi-ngendi dalil kuwi. Aja dipraktekke lho. Aku wis ngomong lho ya, aku wis disclaimer lho coba praktekke. Kumpul lali ya ini. Itu contoh lho ya, Syair. Itu contoh loh bagaimana bercanda-bercanda yang tadi itu dikatakan oleh Nabi itu bukannya mau marahin guyu tapi justru itu akan menyebabkan kamu terjerumus di jurang neraka yang dalam karena menghadirkan dalil yang nggak pernah ada, apalagi untuk membenarkan sesuatu yang
memang ndak baik gitu. Nah gitu, itu nek sing ngerokok ya brailah gitu. Nah kemudian ya kalau punya teman yang suka menggujing fitnah itu jauhi. Allah mengatakan la yaktab ba'dukum ba'do, jangan saling menggunjing satu sama lain. Jadi nek kamu berteman dengan dia, senyum apik ngomong apik, begitu kamu pindah ke orang lain cerita ngomong si kae kowe ngene-ngene, alah wis kuwi kanca elek. Tinggal kae gitu. Jadi kan dia ketika ketemu kita ngrasani wong liya, ketika dia ketemu wong liya ngrasani kita. Nah, yang model gitu tuh jelek gitu. Nah, apa akibat dari teman buruk? Nah, yang pertama dikatakan dalam Quran surat Furqan, ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Celaka aku, andai aku tidak menjadikan dia sebagai teman. Berarti teman yang baik itu menjerumuskan kita ke jurang neraka. Jadi nek kita salah teman itu kita bareng-bareng sama dia. Dan kemudian pada surat Zukhruf ayat 36 dikatakan nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Bahkan dia akan menyebabkan kita itu berteman dengan syaitan. Dan kita otomatis berpaling dari Allah. Jadi ini rumah di antara rumah-rumah Allah. Berarti bukan rumah setan, berarti setannya di luar. Nah, begitu kita nggak mau ke rumah Allah, ya kita akan bertemu dengan syaitan. Nah, kalau syaitannya adalah teman kita, ya wes. Nah, amorlah kita sama syaitan berbentuk minal jinnati wan nas, gitu kan. Minal jinnati wan nas ini akan kelihatan pas bulan Ramadan. Wong liya tarawih dia malah ngejak mendem. Wah, itu setan tenan iki. Ini bentuknya menungso, karena setan yang gaibnya sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita nggak hati-hati ya kita bisa masuk dalam kondisi orang-orang yang fasik. Makanya kita tuh diminta untuk menyelamatkan diri kita terus, ku anfusakum wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum. Karena kalau kita nggak hati-hati kita kan kebawa sama teman kita. Makanya kita diminta introspeksi. Aku kejane nek amorku iki dadi piye to? Ketok aku mbiyen salat kok saiki dadi ra salat iki piye to iki? Nah, dan itu kalau bisa alarmnya jangan dadi ra salat. Misal begitu salat wis males gitu amor sama teman itu kok dadi males salat, ya kita harus introspeksi. Aku itu lulusan pesantren loh, hafal Quran loh. Kok amor kamu itu malah juz 30 aja lupa piye itu. Mergone dijak main HP lah, main game, main hal-hal sih nggak penting-penting gitu kan. Nah, makanya kalau kemudian temennya, wah aku dulu ketemu kamu tuh hafal juz 30, sekarang udah hafal 30 juz, wah itu teman terbaik. Dan saya pernah punya teman kayak gitu. Aku ya ora rumangsa jane sudah berbuat baik sama dia. Teman di IPB dulu. Itu begitu saya keluar, nyari saya dia. Nyari saya, lah ya karena dia waktu itu nggak ada Google Map, nggak ada HP, nggak ada apa gitu. Jadi ya begitu bisa janjiannya di terminal. Begitu di terminal itu saya kan dari dulu tuh hampir-hampir jarang cipika-cipiki gitu. Nah itu pertama kali saya cipika-cipiki. Jadi aku ya kaku gitu loh. Oh foto iki. Saking ketok kangen gitu, ya lanang bukan perempuan itu. Dan dia habis itu terus tahu saya kuliah di Jogja tuh. Itu kalau ada masalah itu dia masih di IPB dulu. Itu kalau ada masalah itu dia liburan itu nyari saya di Jogja. Mung sekedar pengen cerita ngobrol. Ya tak rungokke dan bola alam mungkin jawaban saya itu membuat dia itu tenang. Dan itu sampai dia akhirnya nikah. Saya di Tanah Abang, dia di Matraman. Ngulek saya, sekedar pengen ngobrol itu. Sampai akhirnya ben rutin ngobrol, saya dibilang, ini dekat kantor saya ada masjid, kamu isi pengajian situ. Jadi begitu rampung ya ngejak ngobrol pun gitu. Jadi dia seneng banget ngobrol sama saya gitu. Nah, sampai akhirnya bocah kan ganteng bagus gitu. Meninggal dia. Aku kaget gitu. Meninggalnya kenapa? Kena kanker nasofaring. Nah, saya tahunya nasofaring itu salah satu sebabnya adalah traveling ke negara-negara yang apa itu pecinta babi itu kayak Cina segala macam itu. Salah satu ya, tapi nggak harus itu atau rokok. Ternyata dia ditolak semua pernyataan itu. Ndak, nek rokok aku ndak, nek ke Cina aku ya pernah, tapi nggak kemudian sampai yang harus gimana mesti tok gitu. Tapi dia nggak cerita kenapa. Baru begitu dia meninggal dimakamkan rumahnya kan Ampel. Situ anak istri ini. Baru sini cerita. Dan aku ya baru tahu gitu. Apa jalan sebabnya. Jadi waktu saya keluar dari IPB, dia kan dari anak orang nggak mampu tuh. Jadi dia itu saking susahnya hidup. Rupanya iki kok ora ketok nek rupa wong ra duwe gitu kan. Rupanya ketok kayak rupa wong sugih, mirip-mirip Cina gitu rupanya. Tapi faktanya dia anak orang nggak mampu gitu. Yang kesana itu dapat beasiswa. Nah, dia itu saking pinternya. Dia itu menghitung manusia itu sehari butuh kalori misal 2000. Nah, dia lihat di kemasan minuman botolan itu.
wah kalori ini 2000 kan. Dibeli tiap hari minum itu, nggak makan. Baru nanti makan misal malam itu dia kerja jadi waitress, mungkin nenek sisa makanan nanti dimakan. Nah itu terakumulasi bertahun-tahun akhirnya bikin kanker di sini kalau nggak salah. Kuru tambah kuru tambah kuru tambah kuru gitu, meninggalkan istri dengan anak 2 perempuan semua. Delalah daerah rupanya kayak Cina, kawin karo Cina tenanan. Jadi anaknya Cina. Wah, ya jadi ya itulah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka seorang muslim harus benar-benar bisa memahami ya arahan-arahan Allah dan Rasulnya tadi tentang pertemanan, tentang kehidupan agar kita nggak salah pilih, agar kita nggak salah jalan. Dan kalau kita salah pilih karena teman kita pun nanti di akhirat nggak bisa nolong. Sebaliknya, nek kamu pilih bener, nah, temanmu yang bener itu insya Allah bisa nolong. Makanya syafaat itu ada 6, saya di mana-mana saya ulangi. Yang pertama syafaat Rasulullah, yang kedua syafaat as-siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan agama. Ini bisa jadi ya temanmu juga, bisa jadi. Katanya kamu punya teman anggar krungu ayat, krungu hadis, sami'na wa ta'na, ini mungkin temanmu. Nah kemudian yang ketiga ini syafaat para rasul. Nah ini jelas bukan temanmu kan, oh nggak ketemu. Nah kemudian yang keempat para syuhada, ini bisa jadi temanmu juga. Yang kelima para solihin, yang keenam syafaat Allah. Solihin ini mungkin temanmu juga gitu. Nah, tapi teman yang tadi loh yang baik. Nah teman yang jelek ya jelas raiso nulung, ada dhewe ra ketulung gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada diskusi ya. Silakan Mas Royan langsung nanya. Royhan apa Royan atau lali silakan. Rehan. Ya. Silakan langsung nanya Mas Rehan. Bar milih anu apa? RT ya. Oh wakil ibu. Tapi kamu menyalonkan diri sendiri Bu. Oh boleh wong sekongkon kok. Iki sing tak dijoki sik no iki. Perbedaannya fasik dan munafik gimana? Oh, maaf. Ya beda no. Orang munafik itu ya toh dia antara mulut sama hati beda. Tampilannya kayak wong Islam, omongannya kayak wong Islam, tapi hatinya wanyel banget karo wong Islam. Iku nek sing contoh nyata hari ini. Aku nyebut merek kayak apa? Abu Janda. Kamu cari tuh akun di Instagram itu jenengan cari tuh Permadi Arya apa ngono. Nah, itu omongane pokoknya angger wong Islam iku apa kayak yang jenengan tulis di depan itu berduka atas Palestina lah gitu. Dia malah ora gitu, berduka untuk Israel ngono kuwi lho. Jadi selalu kontra gitu. Jadi misal pokoknya kayak gitu omongannya lah aneh gitu. Jadi misal ada yang mengatakan masuk Islam ngukire gitu kan. Nah, terus dia malah muji-muji sing ngukire gitu. Segitulah. Kuwi karo Habib Kribo wis setel itu wong loro kuwi. Nah, Habib ning Kribo kaya wit ringin. Nanti omongannya selalu kontras dengan kebanyakan perkataan para ustadz, para ulama. Selalu kontras. Kayak gitu wis, Islam tapi gitu. Lala sing Abu Janda didadeki komisaris iki. Apa tuh namanya? Jasara Harja. Jadi detail lagi oke-oke. Hasil membuzzer bertahun-tahun itu. Hasil jualan abab bertahun-tahun berhasil. Nah, ada lagi yang mau nanya, itu orang munafik. Nah, orang fasik dia nggak munafik, jadi dia bermaksiat, dia mendem, dia macam-macam. Nah, dia lupa tobat. Di dunia dia pelaku dosa besar. Nah, itu nggak boleh kita kafirkan. Itu masih saudara kita. Makanya ada sebagian teman-teman yang sok grebeki kayak gitu kan. Itu harus berangkat dari semangat persaudaraan untuk meluruskan. Jangan sampai pateni ae wong kafir iki. Nah, kadang ada ucapan-ucapan kayak gitu. Nah, aku kadang iseng nonton di YouTube, di Instagram, terucap kata-kata kayak gitu. Pateni ae. Nah, mereka ini pelaku dosa besar, tapi jangan dikeluarkan dari Islam. Nah, kenapa? Karena nanti yang masuk neraka itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang fasik. 4 ini masuk neraka, yang fasik ini dikeluarkan lewat wasilah 6 ini. Nah, orang khawarij memasukkan mereka ke neraka kekal di dalamnya. Ya munafik sudah pasti kafir. Munafik itu bukan kafir. Bukan kafir secara fakta, tapi kafir secara gini, dalam bahasa hukum itu ada istilah de facto, ada istilah de jure. De jure, de facto itu nyatane memang non muslim. Tapi kalau de jurenya dia
nyatanya Islam tapi hatinya itu kafir. Memang di mata Allah dia dihitung kafir. Makanya karena dia itu bermuka dua, nanti di akhirat di neraka itu Allah menyebutnya fit darkil asfal, pada level yang paling bawah. Lebih parah dari orang kafir itu sendiri. Dan orang fasik itu dia masih mungkin diselamatkan di 6 wasilah ini. Nah, maka ada yang terselamatkan dengan 6 wasilah ini sebelum masuk nerakanya, ada yang harus masuk dulu untuk dicuci. Nah, yang masuk dulu dicuci ini biasanya wong sing pol-polan dosane, termasuk orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu sebagian ulama, atau mungkin mayoritas atau kebanyakan ulama tidak memasukkan dia dalam kondisi kafir dengan catatan, satu dia masih muslim, yang kedua dia ketika melakukan itu tidak dalam kondisi mengingkari takdir, menolak takdir, lebih kepada dia nggak betah loro gitu, nggak betah sakit. Dan sakit ini kan tinggal sakit fisik atau sakit hati kan macam-macam tuh. Nah, dia bunuh diri, maka dia akan mendapatkan adab seperti yang dia perbuat, khalidan mukhaladan, kekal dan dikekalkan. Itu ditafsirkan bukan nggak bisa keluar, bisa keluar tapi lama banget. Nah, ini yang akan mendapatkan syafaat dari Allah. Makanya tadi ada 6 tadi. Ini misal dari sini ke sini sehari, dari sini sini sehari 6 hari. 6 hari di sana, itu sehari di sini itu 1000 tahun. Nek 6 hari dengan berarti 6.000 tahun. 6.000 tahun dinggok-nggok sik ning neraka. Nah, makanya ketika kita masih dikasih hidup, itu peluangnya itu kita harus melakukan 2, menambah amal soleh atau mengurangi amal buruk. Kadang ada orang sholat, rajin sholat, tapi ngapus ya tetap sregep gitu kan. Ya itu ya nanti di sana ruwet nanti masalahnya. Maka yang ini juga harus kita kurangi maksiat ini. Kalaupun kita sudah mengurangi sekarang udah enggak ya, yang lalu kita tobati. Nah, agar nanti pas kita ke sana enggak perlu tanggung jawab atas itu. Nah, nanti terkait itu ada 2 kondisi. Allah itu Al-Ghafur dan Al-Afu. Al-Ghafur itu dosa catatannya masih ada, tapi enggak diminta tanggung jawab. Nek Al-Afu itu dosa catatannya dihapus. Makanya pas Ramadan kita diminta untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dosanya dihapus. Nah, dosa yang enggak dihapus, walaupun diampuni, pas kita diduduhke iki lho dosamu sakmene kae. Hati wis deg-degan sik. Meh diapake aku gitu kan. Nah, tapi yang dihapus plong kita. Wah, enak tulisannya aman itu. Nah, walaupun yang tertulis tadi karena diampuni, maka kita tetap diampuni. Nah, itu baru muncul plongnya setelah dikatakan kowe diampuni. Nah, gitu. Ngoten nggih. Makanya entah kalau ngaji itu kita akhirnya dipetakan melan-melan itu loh. Jangan kayak sebagian teman-teman yang kemudian kebiawiyah, mendem kayak kafir, pateni ae gitu kan. Kepruk yae nganti mati kan. Bahasa-bahasa kayak gitu tuh secara tidak langsung itu takfiri, mukafiroh, mengkafirkan. Nah, itu PR buat kita semua. Ada yang lain? Royan. Royhan? Belum kepikiran. Tapi biasa mikir kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Nggih. Masjid Diror itu masjid yang memecah belah kaum muslimin. Memecah belah itu gimana? Misal ya, ini masjid. Wong kampung ini sholat kene masih muat. Kok dibangun masjid sebelahnya. Biar yang di sini pindah ke sana. Wah, itu udah Diror. Nah, nek zaman Nabi itu dibruke. Nah, nek zaman sekarang kalaupun itu mau dirubuhkan itu harus dari kesepakatan penguasanya. Nah, maka nek ting ruki dekat rumah saya, ini nang tahun yang mahku toh. Nah, itu ini masjid jenenge Baitul Amin. Nah, ini yang lurus rumah saya itu enek masjid LDI. Nah, Diror sing LDI sebenarnya. Tapi nek dari sisi urutan bangun di LDI. Kenapa saya katakan Diror? Karena kaum muslimin yang masuk sini itu dikasih pembatasan. Jangan ini, jangan itu, jangan begini, jangan begitu. Nah, padahal Islam nggak sekaku itu gitu loh. Nah, akhirnya dong gawe masjid ini gitu loh. Nah, nek adan seling surup. Kene rampung, kene adan gitu kan. Sosok kene rong adan, kene wis komat. Jadi antara gentian karo pengen disi-disian gitu loh. Nah, itu udah Diror banget itu. Nah, itu harus penguasa kaum muslimin ya, entah level lurah, camat atau bupatinya kudune singkit ditutup salah siji. Ada loh juga itu. Ya banyak, nek ada banyak. Itu loh, tempat dekat saya tuh. Nah, ya tuh.
Udah pasti. Nek Zayat kegeden musuhe. Iya. Masa masjid di Barongsai itu? Barongsai. Oh ning Zayat itu. Oh. Ya kuwi kleru. Ya kiai ini to sing Kiai Takmirul to sing dianu sing didapuk dadi ketuane to. Ya itulah makanya masjid itu harusnya benar dikembalikan kepada khitohnya. Nah, kadang itu penting kebersamaan, penting ini, penting itu. Padahal kan wilayahnya dewe-dewe gitu loh. Ibaratnya gini loh, jenengan punya rumah, enek pagere, rakyatan pagere so mepet omah barang gitu. Kira-kira nek dengan bahasa toleransi terus tonggo jenengan mlebu omah jenengan itu kan ngapunten ngendok ning gone sampean ngising gitu terus piye gitu. Jenengan kan yo ora trimo to. Paling ora ya kula nuwun sik kan gitu to. Nah, maka dalam beragama itu lebih dari itu gitu. Jadi ya ini masjid kita, ini tempat kita. Jangan sampai kemudian masuk hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan syariat kita lah gitu kan. Apa tadi barongsai dan seterusnya kan nggak penting banget kayak gitu. Jane lo ya, tapi ya memang pentingnya dakwah itu kayak gitu Mas. Oke. Ada lagi Masjid Diror. Royhan lagi. Tanteni lho, pertanyaanmu gayeng kok. Ora ketemu aku suwe apa ya ora kangen ngono piye. Wis. Aku wis bayangke ketemu kowe jenggoten ngono. Nang wayahe. Ayo Pak Sugidi. Timbang galau ditokke ning kene ya mulih plong. Tahakum no. Apa? Tahakum. Tahakum. Kalimatnya gimana? Tahakum ya berhukum. Tahakum. Iya berhukum. Kalimatnya gimana? Pas ini ngomong gitu. Nggak apa-apa diskusi. Pas abate niku ngaji ngurus surat cerai. Ya. Oh, Ustaz itu bilang, Ustaz adalah di sana. Jangan itu namanya tahakum. Nggak paham saya. Jangan itu namanya tahakum. Nggak paham. Kalau dengar tak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku ya penasaran dia, apa dari ini? Tidak mengakui yang Maha Esa. Kok tekan kono? Kok aneh banget. Ini ngomong kayak apa dadi apa kowe? Makanya dia mboten nangsal kali Ustaz sing ini abad kulon, langsung itu kulon, langsung ngurus surat pengadilan, tidak boleh itu namanya tahakum. Kalau tekok share-share kan. Oh, iki mungkin lo ya, mungkin ya daerah menganggap kalau berhukum dengan pengadilan itu tidak berhukum dengan hukum Allah ngono ya nek tahakum setahu saya berhukum artinya jamin dengan apa berhukum dengan hukum Islam. Nah terus nek terus tidak mengakui yang Maha Esa. Nah iya karena lebih berhukum kepada manusia ngono to. Nah saiki dia punya surat nikah enggak? Nah itu sami. Nek punya ya memang selesainya lewat pengadilan. Nek enggak punya ya enggak bisa di pengadilan teko lah. Kowe tekan kene ning mau nikah kapan? Nah gitu pertanyaan to. Ya nek saya melihat gini loh Mas Agung. Ya rahmat Allah ya jenengan duduk di sini. Ketemu saya itu mesti ini. Jenengan di sini sana itu warnane antara iya yo. Kereng banget gitu ya. Begitu sampai sini kan atau mungkin kita ketemu ning omahe jenengan ngimbangi. Ya ngimbangi tapi dalam kondisi tertentu jenengan tetap harus Mas Agung, tetap harus bisa melihat mana yang lebih dekat kepada fitrah yang baik sama mana yang kemudian terlalu hulu berlebihan dalam beragama. Ya, artinya gini, kalau kita memang bernegara ya mau nggak mau negara kita ya ini. Dengan negara kita ini ya kita punya belanja. Masa kula jabane kok sami jenengan. Ya kok nek arep kawan iki. Nah iya itu. Itu maksud saya. Jadi kalau yang terus itu foto dhewe ora kerja sasi. Iya. Oke. Jadi memang ya harus diselesaikan. Mau cepat dapat nanti dari kansa. Yo kalau di hadis itu kan ketika kita merelakan sesuatu yang kurang baik, tapi benar-benar loss loh ya.
mazadallahu abdan bi afin ila izan, maka akan dibalas dengan yang lebih baik. Artinya nek itu dengan paham itu ada dinamika yang keliru, dengan los bismillah los gitu kan. Nanti diganti. Nah, tinggal teknis digantinya kapan saya nggak tahu, siapa juga nggak tahu, tapi saya yakin akan lebih baik yang datang gitu aja. Gitu. Ada lagi? Nggak ada? Nah, iya santai nih loh. Iki pertanyaan bebas loh iki. Kowe arep tekok kapan aku ditaarufkan ya ora apa-apa lho. Kowe arep nyalip Pak Sukidi ora apa-apa lho. Walaupun Pak Sukidi udah beli ninja gede atau soal jodoh mau jenengan salib ora apa-apa, ora duwe ninja gede kayak Pak Sukidi ya. Tapi jodohnya pengen disalib ya ora apa-apa. Oke, dibagi aja Om, enggak apa-apa. Harus santai, nek ora tak tutup. Dibagi aja. Kalau ada snacknya. Gak ada ki, tenan ki, tit ki. Mana Mas Agung? Tak hakum, tak kungkum. Saran saya loh Mas Agung, jenengan pengawasan ten mriko, bar niku to, jenengan nek iso lho ya. Terus tunggal mawon. Wah, iki pizzane Adrian. Pun matur nuwun. Jangan catet istilah-istilah tertentu. Nek ketemu aku ning omah sampeyan atau ning kene ya diklopke. Yo kesane kaya rada ngadu tapi ora apa-apa. Dan jenengan iki iso memilih-memilah. Ngene nek mungkin nek bedolanan artine kan. Enggak. Karena saya pernah di masa-masa kayak jenengan berada dengan teman-teman yang kayak gitu. Wah, ngeri. Pengajian. Nah iya, nah iya, ngalon-alon nek jenengan ra ngerti LD filter sing apik iso ketut. Pernah pengajian ning kamar gelap itu sini wong 5 ngomongin ketut negara. Ngeri. Biar nganggo canggung apa? Ngono. Mboten paham enggak? Mas Andrea. Andrea Kaspari. Soalnya udah repot sih.